Halo teman-teman semua, balik lagi di channel Toys.id bersama gue Ricky yang kemana-mana kalian semua di video ini. Oke, di video kali ini gue akan review figur keluaran dari Bandai. Ini adalah Saint-Claude Myth Regular Pekda Gamator. Langsung aja kita mulai reviewnya ya. Oke teman-teman, Pekda Gamator ini muncul di serial animenya yaitu Senseiya Chapter Asgard. Dan dia adalah salah satu dari 7 God Warrior yang menurut gua yang paling menarik. Menarik karena dia ini ya gede banget kayak raksasa gitu. Thor ini juga sebenarnya nggak jahat, dia ini sebenarnya baik, cuman karena dia menuruti perintahnya Hilda dan saking loyal Thor ini sama Hilda ya jadi dia menuruti perintahnya Hilda. Jadi akhirnya si Thor ini dikalahkan oleh Seiya dan akhirnya mati dibunuh oleh Seiya. Terus kalau kita ngomongin mitologinya, Pekda atau Gamma ini sebenarnya adalah rasi bintang yang ada di Ursa Mayor. Terus kalau untuk armornya sendiri ini terinspirasi dari hewan mitologinya juga, itu adalah Jormungand. Dan kenapa orangnya Thor? Menurut gua karena hewan Jormungand itu dikalahkan oleh si Thor. Jadi orangnya sendiri namanya Thor dan armornya itu terinspirasi dari hewan Jormungand. Wujudnya dari Jormungand itu adalah ular raksasa yang sangat panjang. Jadi sesuai dengan objeknya dari si Pekda Gamator ini adalah ular raksasa yang kayak lagi ngelilitin gitu ya. Terus kalau dilihat dari box ya, ini boxnya gede, bukan nggak kayak yang Hagen kemarin. Nah ini adalah boxnya Hagen yang kemarin. Jadi boxnya itu kalau dari lebar sih sama aja, cuman kalau dari tebal itu emang lebih tebal lumayan jauh sih dari si Hagen. Jadi ini gede banget menurut gua. Untuk si Thor boxnya beda. Nah ini gua taruh dulu. Nah kalau dari desainnya ini sama aja kayak God Warrior yang lainnya. Jadi didominasi dengan warna biru keunguan gitu. Di bagian depannya ini adalah figur dari si Thor-nya dan ini gambar anime dari si Thor-nya juga. Terus ini ada logo Bandai dan logo Senseiya yang pasti. Terus ini adalah Saint-Claude Myth reguler dan di bagian sampingnya ini adalah objek dari si Pekda Gamatornya. Dan ini ada tulisan Gamma Rope. Dan ini kayak siluetnya kayak ular gitu. Terus di bagian belakangnya ini adalah box art dari si Thor-nya. Ya menurut gue dari box artnya sih sebenarnya biasa aja sih, kayak cuman Thor yang lagi berdiri di tengah salju gitu. Terus ini ada gambar yang helmnya kebuka dan helmnya tertutup. Terus di bagian sampingnya lagi ini juga objeknya sama dari si Thor-nya. Dan di bagian atas ini adalah rasi bintang dari si God Warrior-nya itu yang ada 7. Oke, langsung aja kita buka isi dalamnya si Pekda Gamator ini. Oke teman-teman, di sini kita dapat banyak blister sih, bisa dibilang untuk Saint-Claude Myth reguler. Kita dapat 4 blister di sini. Di blister pertama nih kita dapat figurnya si Thor sendiri. Dan ini berbagai macam armor tangan dan armor pahanya. Dan bisa dilihat ini si Thor ini saking gedenya, kakinya itu sampai dilipat ke belakang ya. Dan untuk telapak kaki juga udah dicopot. Jadi emang si Thor ini gede banget dan ya mantep lah menurut gua. Terus di blister kedua ini kita dapat objeknya dari si Thor-nya. Dan ini kayak ular gitu. Ini adalah kerangka ularnya dari si objeknya. Dan ini ada tamengnya juga. Terus yang kayak galah putih ini, yang kayak tiang putih ini adalah untuk pemasangan untuk di standnya. Jadi karena Thor ini saking gedenya, jadi untuk stand biasa itu kan nggak mungkin kan, nggak mencapai pinggang si Thor. Jadi dikasihlah additional atau parts tambahan untuk menjangkau si pinggangnya si Thor ini dengan tiang putih ini. Oke, di blister ketiga ini kita dapat armornya, armor badan, armor pundak, dan armor roknya juga di samping roknya dan armor kakinya. Dan kita dapat ini senjata si Thor adalah kampaknya ini. Kita dapat 2 kampak di sini dan ini adalah batu Odinnya juga kita dapat. Terus di blister yang keempat nih kita dapat badan dari objeknya sendiri. Dan ini parts roknya dan ini tatakan untuk objeknya. Dan kita dapat 3 pasang parts tangan di sini. Ada yang ngebuka, pose normal aja, dan ada yang kayak mau mencengkeram gitu ya. Dan kita dapat juga manual booknya di sini. Untuk manual booknya sama kayak God Warrior yang lainnya.
Jadi ini adalah panduan untuk memasang objeknya dan panduan untuk memasang ke figurnya sendiri. Dan ini bisa dilihat ini adalah figur-figur yang udah rilis setelah Thor dan emang udah lumayan cukup banyak ya. Oke, itu aja di dalam boxnya. Kita dapat 4 blister tadi dan kita dapat 1 buah manual book. Dan langsung aja kita lihat objek dari si Thor ini ya. Oke teman-teman, ini adalah objeknya dari si Vecda Gamator. Bisa dilihat ini bentuknya adalah seperti ular. Emang mirip banget sih sama ular menurut gua. Ini buntutnya yang kayak lagi ngelilitin gitu. Dan ini kayak ular apa ya? Kayak ular piton gitu ya. Ada kayak sendoknya gitu. Terus ini muka ularnya. Dan wujud dari objeknya ini juga disesuaikan dengan dalam mitologinya juga. Dalam mitologinya ini adalah hewan Jormungand. Wujudnya adalah ular raksasa yang sangat panjang dan sangat besar. Saking panjangnya itu dapat mengelilingi bumi dan melilit bumi. Dan bisa dilihat ini wujudnya menurut gua mirip sih dengan kalau diibaratkan hewan tersebut. Bisa dilihat ini adalah ularnya dan mungkin yang di tengah-tengah ini adalah buminya yang sedang dililit oleh si ular ini. Emang rata-rata objek-objek atau cross yang dibuat oleh Masami Kurumada itu emang related dengan mitologinya. Untuk objeknya sendiri menurut gue cukup oke ya. Menurut gue unik sih objeknya. Kayak gue nggak nyangka aja bisa dibikin ular kayak gini yang lagi ngelilit gitu dan bisa juga dibikin objeknya gini. Terus ini armor kakinya semua, armor tangan rata-rata ada di badan ularnya ini. Ini armor tangannya dan ini helmnya ya. Ini tamengnya, terus ini badannya di sini. Dan untuk alasnya ini emang tambahan, jadi bukan termasuk dalam di armornya, jadi tambahan untuk objeknya. Nah, untuk kampaknya sendiri ternyata diletakkannya di bawah sini. Jadi cukup tersembunyi ya. Jadi disusun di sini untuk kampaknya si Thor-nya. Sisanya semua armor-armornya terpasang di badan dan di bagian lilitan dari badan ularnya ini. Ya menurut gue cukup unik lah untuk objeknya ini. Dari segi pemasangannya juga menurut gue awalnya agak sedikit susah. Cuman kalau kalian udah tahu triknya emang gak terlalu susah ternyata. Oke teman-teman, ini adalah figur dari si Pegdatornya. Bisa dilihat teman-teman, ini si Pegdator ini gede banget ya. Dan lebih gede jauh dibandingkan dengan Sengklot Meat reguler yang biasa. Dan dipegang tuh rasanya mantep banget, gede, kokoh, dan ini berat juga sih. Walaupun banyak parts plastik sih di armor Pegdator nih, karena dia gede mungkin ya. Jadi kalau misalkan dibikin besi semua jadi berat banget. Sebagai contoh untuk di bagian armor kepalanya ya biasa sih emang parts plastik biasanya. Ini terbuat dari plastik. Di bagian roknya juga plastik, di bagian perutnya ini.
Dan di bagian sampingnya ini terbuat dari campuran plastik dan besi. Di atasnya plastik dan di bawahnya ini besi. Terus yang nggak biasa nih, yang biasa dibuat dari pas besi, cuman di bagian tor nih dibuat dari pas plastik, yaitu di bagian lengan ini. Ini terbuat dari pas plastik dua ini. Terus di bagian paha ini juga dibuat dari pas plastik. Yang biasa dibuat dari pas besi sih biasanya, cuman hanya di Sandcloud Tor ini menurut gue yang dibuat dari pas plastik untuk di bagian pahanya. Terus dari warnanya juga menurut gue bagus juga ya warnanya, ungunya itu kayak cerah gitu, kayak mengkilat, jadi kelihatannya keren banget. Terus di bagian mukanya sih emang menurut gue biasa aja sih, kayak kurang ekspresif menurut gue pribadi. Cuman dibandingkan dengan Hagen kemarin, menurut gue Thor ini lebih bagus mukanya, lebih mirip sama di animenya. Terus ini ada rambutnya juga nggak keras, jadi dia kalau misalkan kita mau nengok itu nggak terhalang lah oleh rambutnya. Terus ininya juga bisa gerak, tangannya juga bisa gerak semua. Ya untuk artikulasi emang sama aja kayak Sandcloud reguler yang biasa sih. Nah terus teman-teman, kita dapat dua kampak di sini dari si Thor-nya. Emang di anime dia senjatanya itu kampak ya. Ini percampuran antara besi dan plastik juga. Di bagian ujung kampak ini terbuat dari besi, tapi di gagangnya ini terbuat dari plastik. Tapi sayangnya emang punya gua nih, gagangnya ini agak sedikit luntur ya. Jadi waktu itu gua displaynya dipakein kampak. Jadi mungkin karena terlalu lama, jadi catnya itu nempel di sini. Nah untuk masang kampaknya ini juga tinggal ditusukin aja ke sini, karena kepalan tangannya normalnya si Thor ini emang udah bolong gini ya emang ya. Jadi emang untuk masukin si kampaknya ini, nanti untuk masangnya ini kampaknya dicopot sini, nanti ini ditusukin ke sini, dan nanti tinggal dikaitin lagi. Nah waktu itu gue luntur karena di tangannya ini sih. Nah teman-teman, terus kita juga dapat kayak tamengnya gitu untuk Thor-nya. Ini sebenarnya kan di objeknya tadi itu yang kayak sendoknya tadi itu ya, sendok ularnya itu. Cuman ini bisa dijadiin tameng, walaupun nggak pernah muncul di anime. Cuman ya untuk figur Sandcloud ini dia bisa dipasang sih untuk tamengnya. Jadi ini kita tinggal colokin aja, ini udah ada tusukannya. Agak susah ya. Nah kurang lebih seperti inilah untuk tamengnya. Jadi bisa dipasang kayak gini. Nah ini teman-teman, gue coba bandingin dengan Seiya ya. Di samping ini adalah Seiya versi movie. Dan kalian bisa lihat nih, Seiya cuman sekakinya Thor doang. Emang Thor ini gede banget ya, bisa dilihat hampir 2 kali lipatnya. Tuh, dia cuman sekaki doang. Emang ya sesuai dengan di anime sih, dia buat Thor ini sama gedenya dengan di animenya. Jadi ya gue nggak sabar sih ngelihat X-nya dari si Thor ini kayak gimana nantinya. Pasti ya harusnya sih mantep banget ya. Pack the Gamator ini, menurut gue ini adalah figur yang dibuat dengan sangat baik ya. Dari segi pemasangan armor ya, itu dibuat dengan pas semua, presisi semua. Jadi untuk pemasangan ke figurnya, ke orangnya si Thor ini atau ke objeknya, itu tidak ada masalah semua. Terus untuk dari segi warnanya juga menurut gue bagus banget, mirip sama di animenya, dan semuanya warnanya itu cerah dan mengkilat gitu. Jadi menurut gue keren aja gitu dilihat dari jauh, walaupun dari dekat itu kelihatannya keren. Terus kalau dari mukanya menurut gue ya gak jelek-jelek amat lah, walaupun agak sedikit kurang, cuman masih mirip lah sama di animenya. Terus Thor ini menurut gue adalah figur yang sangat spesial ya,
Karena ini tinggi badannya, bisa dilihat sendiri, ini adalah Saint Cloud Mid reguler yang paling tinggi yang pernah dibuat oleh Bandai. Sampai sekarang pun Saint Cloud Mid Thor ini adalah Saint Cloud Mid yang paling tinggi. Jadi menurut gue sangat-sangat spesial lah untuk figur Thor ini. Dan bagi kalian para pencinta Saint Cloud Mid atau para kolektor, ini harus wajib punya sih untuk Saint Cloud Mid Thor ini menurut gue. Karena pasti kalian gak akan kecewa lah dengan figur Thor ini yang gede banget ini. Jadi untuk skor keseluruhan untuk Thor ini bisa gua kasih nilai 9,5 dari 10. Oke, itu aja video dari gua. Bila kalian suka dengan video ini, kalian boleh like, comment, dan subscribe ke channel ini. Dan bila kalian ada inputan dan masukan untuk video gua ke depannya, kalian boleh komen di kolom komentar. See you guys on the next video. Bye bye.